Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan berikutnya adalah materi kelas 12 yaitu sejarah peminatan. Sejarah peminatan di kelas 12 ya. Ini bukunya nih. Nah, Bapak nanti di rumah lihat ya buku yang ini. Nah, Riko silakan buka bukunya nak. Yang halaman pertama kok. Yang halaman 4. Ya. Hari ini Bapak menjelaskan ya materi kita sejarah dan pengaruh organisasi regional terhadap Indonesia. Nah, berbicara tentang organisasi regional, ya, ada yang disebut dengan organisasi SEATO. ZSE Treaty Organization SEATO adalah sebuah organisasi internasional pertahanan kolektif yang ditandatangani 8 September 1954. Lembaga formal didirikan SEATO pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok. Pertemuan 1955 itu terutama dibuat untuk memblokir perkembangan lebih lanjut komunis di Indonesia. Artinya, SEATO ini adalah tujuannya untuk memblokir komunis yang ada di Indonesia. Ini dia. Komunis, tahu nggak Riko komunis? Tahu kan? Komunis itu adalah haluan-haluan kiri atau berhaluan merah. Mereka artinya sebagai penentang. Paham ya? Penentang kebijakan pemerintah negara Republik Indonesia itu disebut dengan komunis. Nah, maka didirikanlah SEATO. SEATO ini adalah tujuannya memblokir komunis yang ada di Indonesia. Ya, habis itu yang menjadi anggota SEATO adalah Australia, Bangladesh, Pakistan. Berarti ada SEATO ini tidak hanya Indonesia, terlibat di dalam beberapa negara yang ada di dunia. Komunis-komunis dimanapun ini adalah organisasi yang berhak untuk menindaklanjuti kegiatannya. Itu ada foto di halaman 5, coba lihat. Nah, di halaman 5 foto di atas ya. Yang menjadi anggota SEATO adalah Australia. Yang menjadi anggotanya adalah Australia. Yang kedua Bangladesh. Pakistan. Ya, ada Prancis, Selandia Baru, ya, Filipina, Thailand, Inggris, dan USA atau Amerika Serikat. Ini adalah merupakan negara-negara yang masuk di dalam SEATO. Nah, SEATO merupakan aliansi militer pimpinan AS didirikan oleh 1954. Ya, membantu tradisional dari pendekatan kekuasaan via aliansi eksternal keamanan regional. Jadi artinya SEATO ini dibuat adalah untuk sebuah organisasi negara yang memisahkan antara komunis dengan non komunis. Nah, ini tujuan mereka. Ya, lanjut. Bacakan si David Sento. Halaman 6. Sento bit. Sento adalah sebuah fakta pertahanan yang terbentuk pada masa perang dingin. Pada masa perang dingin. Terus Tepatnya pada tahun 1955. Pada awal berdirinya Sento bernama Pakta Baghdad. Karena didirikan di Baghdad, Irak pada awal berdirinya Sento. Organisasi ini beranggotakan beberapa negara yaitu Inggris, Turki, Irak, Iran, dan Pakistan. ya, terus Organisasi ini juga memiliki negara yang bertindak sebagai pengawas dalam organisasi. Negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat. berarti dia adalah sebagai pengawas organisasi dalam sebuah negara, tapi ada di dalam beberapa negara yang terlibat di dalamnya tadi, mulai dari Inggris, Turki, Irak, Iran, dan Pakistan. Paham ya? Nah, itu adalah SEATO. SEATO dibentuk tidak terlepas dari keadaan sistem internasional yang bipolar. Pada saat itu ada dua polar. Sistem kedua polar utama tersebut saling saling dipengaruhi. Keduanya berusaha mempengaruhi negara-negara yang mau bergabung. Nah, itu dia. Saling bertengkar. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, ini nanti endingnya kepada pemecahan dari permasalahan Perang Dunia II, ya.
Pendekatan, pembentukan, ada yang ketiga ANZUS. ANZUS. Ya. Bacakan Riko, nak. Bacakan, nak. ANZUS halaman 7. Pada tanggal 26 Januari 1798, Inggris membentuk koloni ke-7 di Australia. Ya. Awalnya keamanan pertahanan dari Australia dibantu dan dijamin oleh pemerintah Inggris. Namun negara Indo-Inggris yang secara strategis dalam Australia menyebabkan warga Australia merasa perhatian dari serangan dan ancaman di luar. Ya, lanjut. Awalnya baik Australia dan Selandia Baru bekerjasama dengan Inggris sejak tahun 1748 untuk menjaga keamanan dan pertahanan negaranya. Namun ketika Perang Dunia II berlangsung, Inggris kurang memperhatikan kawasan Pasifik Selatan tanpa pula dengan kekalahan Inggris pada Perang Dunia II, di mana pasukan Inggris tidak mampu melawan Jepang. Jatuhnya Malaya dan menggantikan pertahanan Inggris di Singapura dan membuat pertarungan oleh tentara Jepang. Oke, stop. Berarti jatuhnya Malaya. Malaya itu adalah Malaya itu adalah Malaysia. Pak bilang tadi, ini adalah bahwasanya Malaysia itu di bawah tekanan Inggris atau negara bonekanya Inggris. Ya, itu ANZUS. Kemudian ada, coba lihat di halaman 9, di mana prinsip-prinsip dasar pada Fakta ANZUS adalah: 1. Saling membantu mencegah para agresor muncul di kawasan Australia dan Selandia Baru, mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, meningkat kerjasama militer, kemudian keterikatan dalam menghadapi serangan bersenjata. Nah, itu dia. Ya, ada beberapa, namun dibentuk perjanjian dalam kerjasama terdapat dalam aliansi pertahanan ANZUS adalah kerjasama bilateral. Kemudian negara-negara anggotanya menyokong bahwa sini ANZUS menjadi kunci utama petinggi daripada Amerika Serikat. Nah, ini adalah nanti bagaimana Amerika Serikat diberikan kepercayaan sebagai negara adikuasa. Negara adikuasa itu adalah negara ketua daripada seluruh negara yang ada di dunia. Di dunia itu disebut dengan negara adikuasa, ya. Kemudian D ada SAARC. Ya. SAARC ini adalah South ASEAN Association for Regional Cooperation, atau SAARC adalah sebuah organisasi negara-negara selatan yang terdiri dari 8 negara, yaitu Ziaur Rahman, Presiden Bangladesh, dibentuk pada 8 Desember. Anggotanya termasuk Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan. Nah, artinya negara-negara yang terlibat ini adalah negara yang masuk di dalam kawasan Timur Tengah, ya. Nah, ini dia tujuan utama didirikan SAARC ini adalah meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat Asia Selatan, serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan masyarakat, pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan. Berarti SAARC ini difokuskan kepada masyarakat atau saudara kita di Asia Selatan agar tidak terjadi kericuhan nanti di kemudian hari. Maka SAARC inilah diinikan untuk untuk menyeimbangkan komunitas-komunitas ekonomi yang ada di Asia Selatan, yaitu wilayah-wilayah Bangladesh, Nepal. Nah, mereka semua sekarang masih banyak dipekerjakan di luar. Contohnya di Singapura. Riko kalau ke Singapura banyak nggak ketemu orang Bangla? Banyak. Di Malaysia banyak, ya kan? Di Batam pun udah banyak orang Bangla. Bangla itu adalah Bangladesh yang wajahnya mirip India, yang banyak bulu-bulunya tuh, kan? Nah, Sapi udah pernah lihat orang Bangladesh? Nanti main-main ke Nagoya ada tuh, mirip orang India dia, ya? Hah? Ada temannya tuh. Pernah ya? Oke. Nah, untuk yang ini kita tidak terlalu panjang membahasnya, ya. Karena materi ini tidak terlalu panjang. Untuk regional pengaruh organisasi terhadap Indonesia, artinya beberapa organisasi yang ada ini mempengaruhi regional terhadap Indonesia. Ya, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Ada enggak? Tidak ada. Ya, untuk materi yang sejarah peminatan Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.